Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan oleh karena penyediaan Tuhan dan pertolongan-Mu yang sudah kami terima. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 40-42. Tertulis demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penderita kusta dalam masa konteks ayat ini mengalami penderitaan lahir dan batin. Secara fisik mereka mengalami penyakit yang pada saat itu dianggap memalukan, dan secara batin mereka menderita karena ditolak secara sosial. Para penderita kusta biasanya tinggal di luar pemukiman penduduk. Dalam Perjanjian Lama, mereka tinggal di luar kawasan perkemahan bangsa Israel. Dan di zaman Perjanjian Baru, mereka umumnya tinggal di luar tembok kota. Secara umum, saudara, mereka harus berada jauh dari masyarakat yang sehat. Kalau mereka punya keluarga, maka dapat dipastikan bahwa mereka menjadi terpisah dari keluarganya. Dan sebagai tambahan lagi buat mereka tidak dapat mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan karena penyakit kustanya dianggap sebagai sesuatu yang najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita membaca kisah mengenai seorang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan berlutut serta memohon pertolongannya. Ia merasa tidak layak dan nampaknya ia mempunyai keraguan mengenai apakah Tuhan mau atau tidak mau menyembuhkan dirinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Apa respon dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sini saudara, kita kembali diingatkan tentang kepedulian dan kemauan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan memperhatikan jasmani dan rohani kita, saudara. Kalau saja Tuhan tidak memperhatikan perkara yang jasmani, maka ia tidak akan mau menyembuhkan orang kusta ini. Tapi ternyata tidak demikian, saudara. Tuhan itu peduli dan mau menolong kita dalam aspek-aspek jasmaniah selain rohaniah kita dalam hidup ini. Sama halnya dengan ketika 5.000 orang lebih diberi makan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 14 ayat 13-21. Di situ kita memahami bahwa ternyata Tuhan bukan hanya memberi makan mereka dengan firman Tuhan, tapi juga memberi mereka makanan jasmani. Artinya saudara, bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu punya banyak kebutuhan dalam hidup ini. Kebutuhan keuangan untuk membayar listrik, membeli kebutuhan makanan, biaya transportasi, menyekolahkan anak, kebutuhan akan kesehatan, dan juga berbagai kebutuhan mendasar lainnya. Dan sering kali saudara, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup ini membuat kita khawatir, cemas, dan takut dalam menghadapinya. Tapi mari kita sadari saudara, bahwa Tuhan dapat kita andalkan dan harapkan, karena Tuhan mau menolong kita dan mencukupi segala kebutuhan kita selama kita hidup di bumi ini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir atau takut dalam menghadapi kehidupan ini. Kita bisa meminta dalam doa dan berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan mau menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara pendengar renungan ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan pada saat ini mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan aku dari hukuman akibat dosa. Saat ini aku nyatakan bahwa aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah segala dosaku dan layakkanlah aku menjadi anak-Mu. Masuklah dalam hidupku Tuhan dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara-saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih oleh karena firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau Tuhan selalu mau menolong kami dalam berbagai perkara jasmani dalam hidup kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami, dan Engkau mau menolong kami, memberikan kami kelepasan, dan Engkau mau memulihkan keadaan kami, sehingga kami mengalami kehidupan yang senantiasa berada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pada saat ini juga kami mohon pertolongan-Mu dalam segala masalah dan kebutuhan hidup kami. Yang sedang mengalami sakit, kami mohon jamahan-Mu Tuhan. Sembuhkan dan berikan kekuatan, serta kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sedang dalam masalah keuangan, kami berdoa agar Engkau Tuhan memberikan penyediaan-Mu yang ajaib. Bagi yang sedang mengalami berbagai persoalan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Limpahkanlah selalu damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu dalam hati setiap kami. Malam ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berkatilah tidur kami pada malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Berkatilah kota dan daerah di mana kami tinggal, agar kesejahteraan yang dari Tuhan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan limpahkan atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.